Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Cut Indri Putri. Ya, biasa saya dipanggil Cut atau Indri, terserah sih. Ya, jadi saya adalah, basic saya tuh analis kesehatan, tapi sekarang saya melanjutkan pendidikan di S2 Imunologi di Universitas Airlangga, Surabaya. Ya, kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu, menjelaskan mengenai sistem imun. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem imun? Pentingnya apa bagi kehidupan kita? Ya, mungkin selama ini kita sering beraktivitas, sering melakukan olahraga, sering uh, terkena penyakit juga, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita berolahraga, ketika kita terkena penyakit, demam, dan lain sebagainya. Itu semua ada kaitannya dengan sistem imun kita. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari sistem imun. Ya, tujuan yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu sistem imun, apa itu imunitas, dan apa itu respon imun. Sebenarnya ini hampir mirip sih, cuma ada beberapa perbedaan. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu respon itu apa, imunitas itu apa, sistem itu apa. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari pembagian sistem imun. Jadi sistem imun itu apa ya? Banyak banget rangkaiannya. Tentunya harus dibagi dalam beberapa kelompok agar mudah dipahami. Kemudian sel-sel imun. Sel-sel imun seperti apa yang berperan pada misalkan inflamasi, misalkan penyakit diabetes. Ya, kita belajar kenali dulu sel-selnya agar kita bisa lebih tahu perannya itu seperti apa. Kemudian kita harus tahu juga asalnya dari mana. Ya. Langsung saja, yang pertama kita mempelajari sistem imun, imunitas, dan respon imun. Ya, sistem imun. Apa itu sistem imun? Ya, mungkin kita sering mendengar ya kata imun, tapi apa sebenarnya imun itu? Apa sebenarnya sistem imun itu? Jadi sistem imun itu adalah sel, jaringan, dan molekul yang memediasi pertahanan. Nah, jadi sel, jaringan, dan molekul. Nah, di sini ada molekul. Molekul ini biasanya larut ya. Kalau sel, jaringan ini berupa sel sih. Kalau jaringan ini kumpulan sel. Jadi semua ini yang memediasi pertahanan. Ya, jadi mereka tuh saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan fungsional ya. Jadi nggak bisa bekerja sendiri. Satu sel membutuhkan sel yang lain, satu jaringan membutuhkan jaringan yang lain, dan juga molekul dan lain sebagainya. Ya untuk apa? Bertahan untuk apa? Ya, terhadap ini nih. Terhadap organisme asing atau organisme patogen dan juga paparan asing lainnya. Jadi organisme infeksi ya, organisme infeksi itu banyak ya. Seperti yang kita ketahui ada bakteri, virus, parasit, nanti kita bahas selanjutnya. Adapun paparan asing juga, ya, jadi bukan cuma mikroorganisme sebenarnya. Paparan asing pun direspon oleh sistem imun. Paparan asing seperti apa sih? Paparan asing tuh seperti apa ya? Peran fisik, ya. Zat-zat fisika juga bisa, bukan cuma zat biologi aja ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita lanjut dulu. Ya, imunitas ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa sistem imun itu adalah seluruh sel, jaringan, dan molekul yang terlibat ya, yang terlibat dalam pertahanan tubuh terhadap organisme infeksi dan paparan asing. Namun imunitas sendiri itu apa sih? Jadi imunitas itu adalah resistensi terhadap penyakit. Ya, jadi kebal ya, kita kebal. Imunitasnya kuat gitu. Ya, terhadap ya penyakit infeksi terutama ya. Jadi ada orang mengatakan bahwa ada orang yang imunitasnya lemah, ada imunitasnya kuat. Jadi
Itu semua tergantung bagaimana dia bisa tahan terhadap penyakit. Tentunya bagaimana sih dia bisa bertahan? Nah, yang berperan ini nih. Jadi bagaimana sel, jaringan, dan molekul ini dapat membentuk suatu kesatuan, membentuk imunitas. Jadi tubuh kebal terhadap penyakit itu imunitas. Mungkin kita tidak tahu ya, kita sering keluar rumah, kita sering terpapar patogen. Nah, jadi patogen tuh di mana-mana ada ya, di air, udara, tanah. Kita megang mouse misalkan, ya di mouse itu jangan salah ya, itu banyak sekali bakteri di sana. Di pintu juga, pintu umum. Nah, itu banyak. Tapi kita biasanya cuek ya, kita nggak tahu sebenarnya kita tuh terpapar nggak sih? Karena itu tadi, kita nggak ngerasa sakit, karena dalam tubuh kita tuh berperan. Sel-sel imun itu bereaksi di dalam. Jadi jangan salah, ketika kita memegang mouse, itu secara tidak langsung bakteri itu sudah masuk ke tangan kita, bisa jadi ya. Misalkan tangannya itu ada luka. Nah, bakterinya itu masuk, tapi kenapa kita nggak sakit? Ya, karena ada ini. Ada sel jaringan molekul yang memediasi sistem imun, yang membuat tubuh kita menjadi kebal. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa di komen aja di bawah. Atau kalau ada salah, ya bisa dikoreksi dari kata-kata saya. Nanti saya akan perbaiki. Ya, kemudian respon imun. Ya, jadi, respon imun itu adalah reaksi koordinasi sel-sel imun, jaringan, dan molekul. Jadi, sistem ini nanti saling memberikan reaksi, itu disebut respon imun. Respon adalah reaksi. Bagaimana sel-sel ini bereaksi terhadap patogen, nah seperti itu sederhananya. Terhadap organisme infeksi. Ya sebenarnya ini saya lebih senang menyebutnya mikroorganisme ya, tapi ya sama aja ya. Cuma dia lebih kecil. Nah ini, ya jadi itu tadi, kenapa sih kita harus mempelajari sistem imun itu? Kenapa kita harus tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita? Karena tanpa kita sadari, hari-hari ya mungkin ya, bakteri, virus, parasit tuh, mikroorganisme tuh bisa saja menyerang tubuh kita. Ya, mikroorganisme yang kita ketahui tuh ada, kurang lebih ada ya, seperti inilah. Bakteri, virus, parasit, fungi, archaea, protozoa, dan lain sebagainya. Mungkin kalian sudah familiar ya, apa itu bakteri, apa itu virus. Nanti akan saya bahas. Namun ini biasanya masuk ke lingkup mikrobiologi sih. Kalau imunologi itu lebih ke bagaimana sel dan molekul itu berperan melawan ini, tapi secara tidak langsung akan kita bahas juga. Ya, kita masuk ke yang kedua, pembagian sistem imun. Untuk memahami sistem imun itu seperti apa, maka akan kita bagi menjadi dua. Apa saja itu? Mari kita lihat. Ya, ini. Ya, jadi ini saya ambil dari buku FKUI ya, yang 2016. Yang ditulis oleh Barata Wijaya Kage dan Rengganis. Iris Rengganis ya. Ya, kenapa saya ambil yang ini? Karena menurut saya ini lebih mudah dipahami. Ya, jadi sistem imun itu ada dua, dibagi menjadi dua. Ada yang innate immunity atau imunitas non-spesifik. Biasa juga disebut imunitas alami. Apalagi ya? Bawaan, imunitas bawaan. Ya, bawaan, alami, non-spesifik, innate, ya itu semua sama. Kenapa disebut non-spesifik? Karena dia tuh menyerang tanpa perlu mengenal dulu. Jadi pokoknya apapun yang asing masuk udah dia tangkap. Sebenarnya pengenalan juga sih, tapi tidak spesifik adaptif. Dia tuh mengenalnya melalui PRR doang atau pattern recognition receptor. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai itu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa innate itu dia non-spesifik, artinya dia akan menyerang apapun asalkan itu adalah antigen. Ya. Dia tuh biasanya cepat, reaksinya cepat. Namun di sini saya tidak membahas lebih jauh. Nanti ada bab tersendiri saya bahas mengenai innate immunity di video saya selanjutnya. Insya Allah akan tayang. Apa film? Ya jadi non spesifik itu ada tiga, dibagi menjadi tiga. Ada yang pertahanan secara fisik, ada yang secara larut, ada yang menggunakan seluler juga. Ya, yang fisik itu seperti apa? Ya, jadi ada kulit, mukosa, silia, batuk bersin. Ya, ini mungkin udah nggak asing ya. Sebenarnya saya ingin bahas lebih spesifik di video selanjutnya.
Ini sebagai pengantar aja sih, biar kalian tahu ini tuh yang mana, adaptif yang mana. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya bahas sedikit. Ya, jadi kulit ya, jadi di kulit itu kenapa sih kulit tuh disebut pertahanan fisik? Ya karena dia tuh emang fisik ya sih, bisa dilihat dan juga melindungi tubuh kita dari dunia luar lah itu istilahnya. Artinya kalau mikroba mau masuk ya tembus dulu kulit saya gitu. Ya kulit tuh kan sel-selnya rapat ya, jadi mikroorganisme nggak bisa masuk. Tapi nanti ada substansi zat-zat yang juga dikeluarkan oleh kulit yang bisa melindungi tubuh kita. Nanti ya akan saya bahas ya. Kemudian ada yang namanya mukosa. Nah, ini mukosa ini ada banyak ya, ada di saluran pernapasan, ada saluran pencernaan. Ya jadi ya mukosa yang menghasilkan mukus atau semua yang menghasilkan lendir lah. Misalkan di mulut, di mata, ada juga di daerah genital. Nah, itu kenapa sih harus mengeluarkan mukosa atau cairan-cairan itu? Itu ada fungsinya loh, jangan kira misalkan kita beringus kasar banget sih. Apa istilahnya tuh? Yang keluar dari hidung lah itu. Kenapa sih harus ada seperti itu? Kenapa harus ada lendir? Kenapa harus ada apa sih namanya? Keputihan ya, tahu keputihan di wanita tuh itu sebenarnya salah satu bentuk pertahanan tubuh kita terhadap mikroorganisme. Bisa juga sebagai indikasi bahwa tubuh kita terpapar. Sebenarnya itu salah satu bentuk perlindungan ya. Nanti akan saya bahas silia, ini rambut-rambut halus. Biasanya di hidung ya, ini ada ya. Di hidung, di usus juga ada. Ya, jadi dia tuh berfungsi untuk menyapu apa? Maaf. Ya, dia tuh untuk menyapu mikroorganisme yang lewat. Misalkan rumah kita tuh kita ibaratkan diri kita, tiba-tiba ada yang datang buang sampah sembarangan. Nah, kita sapu. Nah, sapunya itu dinamakan silia, biar didorong keluar, biar bersih. Oke. Batuk. Ya, batuk dan bersin ini hampir mirip ya. Dia tuh berfungsi respon tubuh yang mana gimana ya? Intinya tubuh merespon untuk mengeluarkan si patogen itu. Jadi kalau kita merasa ingin bersin itu berarti banyak sekali patogen dalam area pernapasan kita yang harus dikeluarkan. Jadi tubuh tuh sebenarnya udah pintar tanpa perlu kita bilang bersin ada patogen, nggak perlu. Dia udah punya reseptor tersendiri terhadap patogen itu sehingga dia harus keluarkan dengan cara bersin. Ya, jadi kalau ada yang ingin bersin atau ingin batuk itu jangan ditahan-tahan ya, mentang-mentang di tempat umum terus jaim nggak bersin itu bahaya, jangan, harus dikeluarkan, itu penyakit yang mau keluar tuh sama kayak kentut ya. Ya, selanjutnya yang larut ya, ini tadi fisik itu lebih besar ya istilahnya. Nah ini sekarang yang larut. Larut di mana sih? Ya dalam cairan tubuh kita, ada yang di darah, ada yang di jaringan dan lain sebagainya. Intinya dia larut. Ada dua yang larut, ada berbentuk biokim, ada berbentuk humoral. Ya, yang biokim itu biasanya zat-zat kimia ya. Ada lisozim ini enzim ya, enzim yang dikeluarkan biasa di air susu ibu, ada juga di mukus juga ada lisozim ya. Jadi intinya lisozim yang larut ini biasanya dikeluarkan oleh yang fisik ya. Sebaceous ini di kulit ya, yang menghasilkan keringatnya, kelenjar keringat lah. Jadi keringat itu juga jangan salah, itu juga bentuk pertahanan tubuh kita. Ada juga asam lambung ya, hidrogen klorida. Jadi di lambung kita tuh ada HCl yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari infeksi. Kenapa dia bisa melindungi? Ya karena dia asam ya, bakteri itu banyak yang tidak tahan asam. Jadi ketika masuk di lambung, dia udah mati duluan sebelum dia menginvasi lebih jauh lagi. Lactoferrin ya sama ya, uramic acid, nanti akan saya bahas nih satu-satu. Ada humoral, ada istilah komplement ya, mungkin kalian sering dengar komplement ya. Ya, komplement di sini beda dengan komplement yang sering kita dengar mungkin ya.
Ya, komplement yang sering kita dengar mungkin ada komplement itu artinya pelengkap ya mungkin, tapi di sini bukan ya. Di sini komplement itu adalah protein yang berfungsi menghancurkan dinding sel bakteri. Nah, nanti ada bab tersendiri tentang komplement. Ada acute phase protein, ya protein fase akut, ya jadi ketika terjadi paparan secara tiba-tiba nih, akut, nah ini langsung diproduksi, meningkat nih. Biasanya ini berupa C reaktif protein. Nanti akan saya bahas juga. Nah, di sini ada mediator lipid, ada sitokin. Sitokin juga ini banyak banget jenisnya. Tapi kita perlahan-lahan biar lebih mudah dipahami aja. Iya, seluler atau sel ya. Sel lah. Ya, jadi sel yang berperan di innate immunity itu ada sel fagosit. Ya, mungkin kita sudah familiar dengan kata fagosit ya. Fago itu kalau saya nggak salah makan ya. Makan atau mencerna. Site itu sel, jadi sel yang memakan, yang bertugas memakan atau mencerna. Mencerna apa? Mencerna patogen ya tentunya, zat-zat asing. Itu terdiri dari ada mononuklear ya, atau yang mempunyai satu inti ya, mononuklear satu inti, biasanya ini monosit. Kemudian ada polimorf nuklear. Nah, polimorf nuklear ini yang banyak intinya. Kita tahu ada neutrofil, basofil, eosinofil, ada ya 3 itu aja ya. PMN. Jadi mereka tuh berfungsi untuk memfagosit patogen-patogen yang masuk. Jadi kalau ada misalkan bakteri masuk nih, nah mereka tuh langsung ada namanya sinyal bahaya. Ya, sinyal bahaya itu yang membuat mononuklear dan PMN ini pergi ke tempat adanya patogen tersebut. Kemudian mereka akan mengenalinya menggunakan PRR. Ketika sudah mengenal, dia akan mencerna dan menghancurkannya. Nanti ada bab tersendiri tentang fagosit ya. Selanjutnya NK cell ya, natural killer ya, pembunuh alami. Ya, jadi dia akan membunuh sel-sel yang abnormal. Jadi kalau ada sel yang abnormal, entah itu sel tumor kah, atau sel yang terinfeksi virus kah, atau sel yang sudah tua kah, pokoknya yang abnormal lah, yang sudah tidak sama dengan sel-sel lainnya itu, dia akan menghancurkan secara alami. Mast cell, ya ini biasanya menghasilkan histamin ya untuk vasodilatasi, untuk pelebaran pembuluh darah ya, sel mast. Bukan mas-mas ini ya, bukan mas-mas seperti yang kalian bayangkan. Ini sel mast. Ya, ini ya, ada basofil, eosin ya. Kemudian ada dendritic cell, sel dendritic. Nah, ini sebenarnya eosin basofil ini masuk di sini sih. Tapi nggak apa-apa lah. Karena fungsinya juga ada yang berbeda. Jadi basofil dan eosinofil ini punya fungsi yang berbeda. Dia tuh bisa menghasilkan granula-granula ya, granula yang bisa membunuh si bakteri tadi, si mikroorganisme tadi. Kemudian ada dendritic cell. Ya, ini sama, tapi ini lebih ke biasanya dia tuh sebagai antigen presenting cell ya, atau sel yang menyajikan antigen ke pertahanan adaptif. Ya, jadi dia tuh seperti jembatan lah. Jadi kalau dia sudah mengenal antigen, dia kemudian melapornya nih. Jadi dia tuh ibaratnya apa ya? Kayak satpam lah. Satpam. Ya, jadi ketika ada maling masuk, dia akan kenali dulu nih. Kenali, kalau udah kenali, nah langsung dia seret nih. Seret ke entah ke polisi kah, kemana kah, terserah dia. Yang jelas dia perkenalkan, ini loh ada maling, nah, gitu. Mempresentasikan, menyajikan, mengenalkan, memberikan, apalah. Selanjutnya ada sistem imun adaptif. Yang adaptif itu didapat ya, atau sistem imun didapat, bisa juga disebut spesifik. Apalagi ya? Nah itu, intinya dia itu dibentuk setelah ada infeksi, dikenali oleh innate immunity. Jadi ini nggak serta-merta ada antigen masuk langsung dikenal, enggak ya. Tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa semuanya butuh
kerja sama. Jadi ini dulu yang mengenal, ini dulu yang menghadapi. Kalau tidak mampu, baru diserahkan ke ini. Makanya yang pertama, yang pertahanan terdepan itu, garda terdepan tuh yang fisik dulu nih. Kalau menembus kulit, masih bisa, menembus mukosa, masih bisa lagi. Batuk masih bisa, masih lanjut. Bakteri ini beda-beda ya, ada yang kuat, ada yang lemah, yang di sini aja udah nggak bisa masuk, tapi ada yang dinding selnya tuh tebal ya, banyak sekali lipid misalkan, proteinnya tebal, virulensinya tinggi, itu bisa menembus nih, menembus, dia nggak dia tahan juga pada asam lambung, ya, masuk terus masuk, dia menang sampai ke sini. Kalau ini semua nggak bisa menghadapi, turunlah adaptif imun respon ya, jadi respon imun yang adaptif. Sebenarnya ini dibagi dua, ada humoral, ada seluler. Humoral itu ya yang larut lah, yang larut di plasma lah. Ya, ada sel B. Sel B ini biasanya menghasilkan beberapa antibodi. Jadi, yang disebut antibodi itu yang ini nih, yang 5 ini. Imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Apa itu G? G itu gamma, A itu alpha, M itu mu, epsilon, dan delta. Ya, jadi imunoglobulin, ya, protein. Jadi kalau ada yang bilang antibodi, nah ini sudah antibodi. Bukan ini ya, ini bukan antibodi. Antibodi itu yang ini, imunoglobulin. Nanti ada bab tersendiri akan saya bahas. Kemudian ada sitokin juga. Jadi sitokin ada dua, ada yang spesifik, ada yang non-spesifik. Tergantung sel apa yang meresponsi, sel apa yang merangsang maksudnya. Ya, seluler ya, seluler adaptif yang diperankan oleh sel itu ada sel T. Ya, sel T itu sebenarnya ada banyak macamnya sih, tapi yang di FKUI ini cuma berapa? Ada 6, ada sel TH1, TH2, TH17, T regulator, T sitotoksik, dan natural killer T cell, NKT. Sebenarnya ada lagi TH22, ada juga sel T gamma delta, ada sel T follicular helper, masih banyak ya jenis sel T itu. Perkembangan dalam imunologi itu sangat pesat, jadi tiap tahun, hampir tiap beberapa tahun tuh ada terus penemuan terbaru, jadi kita harus selalu update ya. Oke, makanya di video saya ini insya Allah saya akan menyajikan yang up to date, yang ya setidaknya 3 tahun ke atas lah tahunnya. Ya, nanti akan saya bahas satu-satu apa TH1, TH2, TH17. Jadi TH itu T helper ya, T penolong ya istilahnya. T-reg itu T regulator, T-reg ya biasa disebut. Regulator karena dia mampu meregulasi inflamasi, agar inflamasi itu tidak berlebihan, agar tidak terjadi cytokine storm ya, atau badai sitokin itu dia yang mengendalikan T-reg. Ya, nanti saya bahas next aja ya. Selanjutnya kita sel-sel imun. Kita sudah tahu pembagiannya, tapi kita belum tahu sel-selnya apa. Ya, akan saya tunjukkan ya ini. Jadi ini pembagian sel-sel imun menurut Abbas, Aka, dan kawan-kawan lah. Jadi kalau kalian ingin belajar imunologi, belajarlah di buku Abbas, itu dia bahasnya kalau menurut saya sih mudah dan banyak gambar-gambar juga, jadi kita lebih mudah memahaminya. Abbas sekarang udah ada yang 2018 ya, tapi saya lebih suka yang ini, lebih simpel, tapi kurang lebih isinya sama sih. Ya, jadi sel-sel imun. Ya, jadi sel imun yang di innate itu kurang lebih tadi ya sudah saya jelaskan. Ya, nggak apa-apa saya jelaskan ulang. Ya, ini yang disebut sel mas tadi ya. Sel mas ini banyak granulanya ya. Granula itu ya granula, bintik-bintik ya, seperti substansi yang bisa merangsang pelebaran pembuluh darah ya. Jadi kenapa pembuluh darah harus lebar? Ya karena agar sel-sel lain tuh bisa keluar gitu. Pembuluh darah kita kan rapat tertutup ya. Itulah kenapa darah kita tuh nggak mengalir ke jaringan gitu aja. Nah, kalau dia pecah, biasanya kita
ada bisa lihat warna-warna yang timbul di permukaan kulit, misalkan biru atau merah. Nah, jadi itu menandakan bahwa pembuluh darah kita telah bocor ya, sehingga darah keluar ke jaringan. Nah, kalau ini dia sengaja melebarkan ya, dia sengaja membocorkan lah istilahnya, agar apa? Agar sel-sel sel-sel inflamasi itu keluar gitu, keluar ke jaringan untuk menghadapi si patogen ini, si mikroorganisme ini. Tapi semua itu sudah diatur ya, jadi mereka nggak bekerja asal-asalan. Jadi semua sel ini sudah profesional, kapan dia harus melebarkan, kapan dia harus menutup, nah itu sudah ada koordinasi yang baik, jadi kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita jaga kesehatan kita aja, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Nah ini sel-sel fagosit tadi yang bertugas memakan, ya. Jadi dia nih makannya, dia memakan ini mikroorganisme. Setelah dia makan, dia tentunya mencerna dan membuangnya. Ini sel dendritik ya. Sel dendritik ini untuk mempresentasikan ke sel T helper. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Intinya kita kenal dulu sel imun itu apa saja. Ada sel dendritik ya, atau sel APC. Kemudian ada sel natural killer ya. Pembunuh alami. Bersama dengan ILC, ya bukan Indonesia Lawyer Club ya, bukan. Ups. Nah, ILC itu innate lymphoid cell ya, sel-sel limfoid yang berada di pertahanan innate ya. Nanti akan saya bahas, tenang. Ada komplement. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Jadi komplement kurang lebih ya sebenarnya gambarnya nggak seperti ini juga sih. Tapi ini menunjukkan bahwa komplement itu bisa membentuk fragmen ya. Dia bisa memecah menjadi jenis komplement lain yang mempunyai fungsi yang berbeda. Ada yang membuat efek domino, yang disebut kaskade ya. Jadi ketika satu teraktivasi mengaktifasi yang lain, sehingga membuat si bakteri ini menjadi hancur ya, atau berlubang. Ada istilahnya nanti membran attack kompleks ya. Jadi kompleks yang menyerang membran attack kompleks, membuat si bakteri ini menjadi hancur atau terlubang lah. Sebenarnya ini bakteri atau apa sih? Ini lebih ke ya udahlah, yang jelas mikroorganisme. Ya jadi dia itu reaksinya cepat ya, innate immunity cepat. Kita bisa lihat di sini ada time after infeksi. Jadi waktu setelah infeksi. Jadi setelah infeksi 6 jam sampai 12 jam itu innate itu sudah dibentuk. Jadi dari 0 jam, Dari 0 jam sampai 12 jam itu yang berperan itu biasanya innate. Nah, nanti setelah itu kalau innate sudah gagal, berperanlah adaptif mulai dari hari pertama. Jadi dia agak lambat ya, tapi sekali dia merespon, nah itu udah spesifik tuh. Dia maksudnya apa ya? Kalau yang spesifik tentunya pasti lebih lebih ampuh lah membunuh. Seperti ketika kita ingin memotong daging. Tidak mungkin kita pakai pisau, tidak mungkin kita pakai sendok kan, kita pakai pisau. Jadi ibaratnya spesifik seperti itulah, agar lebih efektif gitu. Kalau ini kan ya apa saja dia makan. Nah, ini harus dikenal dulu, harus dibentuk dulu antibodinya, baru bisa menyerang. Nah, ini adaptive immunity, yang adaptif yang didapat nih. Jadi normalnya tuh dia tuh nggak ada ya, dia nggak ada dalam tubuh. Jadi jangan kita pikir setelah kita lahir ya kita udah punya antibody tuh, enggak lah. Jadi nanti setelah kita terpapar baru tuh dia dibentuk. Namun setelah kita sehat biasanya dia masih tertinggal, itu biasanya disebut sel memori sih. Yang mengingatnya. Makanya ketika kita terpapar kedua kali, nggak perlu lagi ini nggak perlu. Ya, nggak perlu, karena ini sudah ada memorinya. Dia sudah bisa mengingat gitu. Ketika misalkan gini, ada patogen yang masuk. Lah, kamu lagi, oh kamu yang kemarin yang udah tak kenal itu. Ini nih, tak bawa pasukanku gitu. Jadi, istilahnya nggak perlu lagi mengenal, nggak perlu proses-proses segala macam lah, udah tahu gitu. Seperti teroris, ya anggapnya teroris di Indonesia gitu. Misalkan pasukan anti teroris ya, atau anggaplah tentara dan polisi ini belum dibentuk tuh pasukan anti teroris.
Ketika ada teroris masuk, nah ini baru kelabakan. Pemerintah tuh berpikir bagaimana caranya kita menangani teroris ini, apa yang harus ini. Pokoknya mereka berpikir dibentuklah pasukan anti teroris lah. Ya, pasukan ini baru dibentuk. Jadi ketika dibentuk, tentunya dia akan disimpan kan, dibentuk untuk disimpan untuk kemudian ketika ada teroris masuk mereka akan menyerang. Jadi istilahnya berjaga-jaga lah seperti itu. Jadi ketika ada teroris masuk, nah ini teroris nih, langsung menyerang, nggak perlu lagi dikenali, nggak perlu dibentuk lagi, nggak perlu, langsung. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, saya belum kenali sel apa saja. Jadi ada sel limfosit B. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, limfosit B ini nantinya akan menghasilkan antibodi ya, antibodi ini dia punya semacam tangan yang bisa berikatan pada sel-sel antigen ini. Jadi ini spesifik. Jadi dia tuh kalau dibentuk untuk bakteri misalkan salmonella, ya udah salmonella aja tuh yang diserang, dia nggak bisa nyerang bakteri lain. Kecuali si salmonella itu mirip, struktur antigennya mirip dengan misalkan bakteri apa, E. coli misalkan, mirip tuh. Nah itu bisa, namanya cross reaction, tapi biasanya jarang ya. Cross reaction itu biasanya terjadi ketika kita melakukan uji imunologi ya, menggunakan reagen. Itu biasanya cross reaksi terjadi karena mempunyai struktur yang mirip antar satu antigen dengan antigen lainnya. Kemudian ada sel limfosit T. Oh ya, kenapa namanya B, kenapa namanya T? Karena ini tergantung tempat di mana dia dimatangkan ya. Jadi limfosit B itu dimatangkan ke bone marrow atau sumsum tulang ya. Makanya disebut bone marrow, sumsum tulang. Kalau limfosit T itu dimatangkan di thymus atau timus ya, jadi singkat T limfosit. Oke. Membentuk sel efektor. Nah ini. Jadi ini ceritanya APC ya. APC ini dia mempresentasikan ke sel T. Ya, kita lanjut. Ya, jadi setelah kita tahu sel-sel imun itu apa saja, tentunya kita perlu tahu juga sih asalnya dari mana. Dari langit, nggak mungkin ya. Jadi mereka tuh dibentuk di mana? Oke, kita lihatnya ini. Ya, jadi ini saya ambil di buku Roids Essential ya, Roids Essential Immunology yang ditulis oleh Peter J. Delves dan kawan-kawan, diterbitkan tahun 2017. Ya, saya senang ini karena menurut saya ini simple ya. Nggak perlu yang sebenarnya kalau mau dilihat pluripotent hematopoietic stem cell itu sangat rumit ya, banyak sekali sel-sel yang terbentuk, kemudian faktor-faktor pematangannya dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas imunnya aja. Jadi jadi semua sel yang ada dalam tubuh kita itu ya, semuanya itu khususnya sel darah ya, berasal dari satu induk sel atau yang disebut pluripotent hematopoietic stem cell. Pluripotent itu artinya dia masih bisa dibentuk menjadi apa saja. Jadi induk dari semua sel itu adalah satu sel ini. Dia akan terbagi-bagi. Jadi mereka ini sebenarnya semua bersaudara ya, berasal dari induk yang sama ya. Jadi nggak boleh menyombongkan diri gitu. Nggak boleh, saya lebih unggul, saya lebih spesifik, saya lebih bagus ini. Nggak boleh. Sama seperti manusia, kita semua sama, kita berasal dari satu. Oke, ini saja. Jadi pluripotent hematopoietic stem cell di dalam sumsum tulang itu kemudian terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi common lymphoid progenitor, ada common myeloid progenitor. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Tentunya ada faktor-faktornya ya di sini. Tapi itu lebih ke pelajaran hematologi sebenarnya. Jadi kita ke imun aja. Jadi common lymphoid progenitor, pro-nya lymphoid. Nah, jadi induknya lymphoid lah ini. Lymphoid itu sel-sel limfosit ya. Progenitor. Jadi dari progenitor lymphoid ini dia bisa menjadi sel B, bisa menjadi sel T, bisa menjadi sel natural killer. Jadi kita bisa lihat ini adalah di darah ya. Di darah namanya sel B, sel T, dan sel NK. Ya.
Di jaringan juga namanya sama sih, sel B. Maksud saya di lymph node ya, di lymph node maaf. Di lymph node dia juga namanya sel B, sel T, dan sel NK. Jadi ketika common lymphoid progenitor ini dibentuk di sumsum tulang, dia kan dikeluarkan tuh dari sumsum tulang. Ini bukan tempatmu lagi, kamu tuh udah dewasa, pergi sana. Enggak. Jadi dia bermigrasi tuh. Ya, dia bermigrasi ke aliran darah. Tapi dia nggak tinggal di situ, dia cuma lewat doang, cuma numpang lewat untuk ke lymph node. Jadi ini tempatnya mereka nih di lymph node sebenarnya. Lymph node itu adalah organ lymphoid sekunder ya. Jadi di sana banyak sekali sel-sel imun ya, tentunya untuk menunggu dipresentasikan, menunggu dipinang. Ya, menunggu dipresentasikan oleh si common myeloid ini. Jadi mereka tenang di situ. Oke. Lanjut, di sini ada common myeloid. Myeloid ya, myeloid itu yang campuran ya. Ada yang neutrophil, eosin, basophil, dendritic cell, mast cell, monosit, trombosit atau platelet, ada eritrosit juga. Jadi ini sudah di darah. Jadi ketika di darah itu ya neutrofil tetap neutrofil, eosin, basophil, ini mereka di darah. Ada juga mast cell, monosit. Tapi ketika mereka pergi ke jaringan, ya, nah ini berubahlah. Mast cell yang berubah cuma mast cell dan monosit sih. Mast cell kemudian membentuk granula. Awalnya di darah tuh dia nggak punya granula. Nanti ketika dia ke jaringan baru ada granulanya. Untuk apa? Ya untuk menyerang mikroorganisme tadi. Makanya mikroorganisme tuh kebanyakan di jaringan dulu. Nanti kalau udah nggak bisa dilawan, baru dia masuk ke darah. Ya, jadi monosit juga berubah menjadi makrofag. Jadi makrofag itu sebenarnya asalnya adalah monosit ya. Monosit yang ada di jaringan. Jaringan apa saja ya, banyak ya, seluruh jaringan tubuh tuh. Ya biasanya tuh dia menetap di hati ya, di hati hepatosit namanya. Kemudian ada di sorry bukan hepatosit. Saya lupa. Nanti saya akan cari. Ya. Intinya dia berada di hati, ada di otak, ada di jaringan apa? Kulit dan lain sebagainya. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini eritrosit. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ini apa sih ini? Jadi itu reseptornya ya. Ini disebut BCR atau BCR, ya sama aja. B-cell reseptor, reseptor sel B. Kenapa harus punya reseptor? Ya, untuk mengenal kan. Nggak mungkin tuh kosong-kosong gini bertemu, nggak punya reseptor langsung bisa mengenal, enggak. Sama seperti orang yang ta'aruf ya. Ya, jadi mereka tuh harus punya reseptor atau yang menjembatani lah, yang membuat mereka saling kenal itu ada, harusnya ada. Nah, ini juga TCR nih, sel T reseptor. Oke, lanjut. Ternyata habis. Ya, sekian dan terima kasih. Nanti video selanjutnya saya akan bahas lebih rinci lagi satu persatu. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, jadi saya mohon video ini jangan lupa di like, di subscribe agar saya bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.